Perkenalkan, nama saya Yunita Larasati dengan NIM 52031430021. Pada video kali ini, saya akan menjawab 5 soal ujian tengah semester pada mata kuliah Desain Pembelajaran. Untuk soal yang pertama, di dalam mata kuliah Desain Pembelajaran, menurut pendapat Anda, apa yang sebenarnya didesain atau dirancang? Jelaskan menurut pendapat Anda. Menurut pendapat saya, di dalam mata kuliah Desain Pembelajaran yang sebenarnya dirancang atau didesain yaitu kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran yang di dalamnya mencakup penentuan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas proses pembelajaran. Soal yang kedua yaitu, apa alasan secara teori mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Desain Pembelajaran minimal menguasai teori belajar dan teori pembelajaran? Jelaskan. Teori belajar dan teori pembelajaran sangatlah penting. Sesuai dengan artinya belajar, yaitu suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk melakukan suatu perubahan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mempunyai sikap menjadi mempunyai sikap yang baik, dan dari tidak mempunyai keterampilan menjadi mempunyai keterampilan dalam melakukan sesuatu. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu untuk belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungannya. Jadi, teori belajar adalah teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Secara umum, teori belajar dibagi menjadi 4 aliran, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanisme. Jadi, dengan mempelajari teori pembelajaran, kita dapat mengetahui kelemahan serta kelebihan dari masing-masing teori tersebut. Karena masing-masing teori menekankan pada aspek tertentu dalam proses pembelajaran yang perlu kita pertimbangkan. Soal yang ketiga yaitu, sebutkan dan jelaskan dampak apa saja yang akan timbul apabila dalam mendesain pembelajaran mengabaikan aspek. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pembelajaran. Kedua, aspek identifikasi karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, identifikasi kemampuan awal peserta didik. Dampak yang timbul apabila kita mengabaikan 3 aspek tersebut yaitu, yang pertama, jika kita mengabaikan aspek kebutuhan pembelajaran, maka akan berdampak kepada semangat dan motivasi untuk belajar dengan giat. Karena jika kebutuhan belajar ia terpenuhi, maka akan muncul semangat dari dalam diri sehingga mereka lebih fokus dalam belajar dan akan lebih cepat mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, mengabaikan aspek karakteristik peserta didik. Jika guru mengabaikan ini, maka guru tidak dapat mengenali karakter dari masing-masing muridnya, minat bakatnya, dan juga tidak terjadinya keharmonisan dalam berkomunikasi, sehingga sulit untuk mengarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran, capaian kompetensi, dan indikator yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, mengabaikan aspek kemampuan awal peserta didik. Jika guru tidak mengetahui kemampuan dari masing-masing peserta didiknya, maka berujung dengan tidak berhasilnya suatu pembelajaran. Soal yang nomor 4 yaitu, sebutkan dan jelaskan 2 teori belajar dan pembelajaran yang relevan menjadi rujukan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan saudara sebagai calon guru.
Jika saya menjadi seorang guru, saya akan menerapkan dua teori belajar ini, yaitu teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Mengapa teori kognitif? Karena teori kognitif memiliki prinsip proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan pembelajaran menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil dan dipelajari secara terpisah. Keempat, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan suatu keharusan. Dan yang terakhir, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Yang kedua, mengapa teori behavioristik? Karena teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulasi respon. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, jelaskan pendapat saudara tentang manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Karena dengan mempelajari desain pembelajaran, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita dapat merancang strategi pembelajaran, memprediksi seberapa besar tingkat keberhasilan kita dalam pembelajaran, memecahkan berbagai masalah, menentukan teori belajar yang tepat dan cocok agar proses pembelajaran berjalan secara sistematis. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.